Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga Anda solid dan solihah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, gimana pagi ini? Sudah sarapan dan sudah sholat duha? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum, ayo setelah nonton video ini, sholat duha dan sarapan dulu ya. Oke, baik. Nah, hari ini Bu Dian akan membahas materi terakhir yang mengenai perkalian pecahan, yaitu mengenai yang pertama perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal, yang kedua perkalian pecahan dengan bilangan persen. Silakan dibuka bukunya halaman 45. Oke, sudah? Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pembahasan pertama ini mengenai perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Oke, sebelum masuk ke materi inti, Bu Dian ingin memberitahu kalian dulu ya bahwa pecahan desimal itu bisa diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Contohnya ada angka 0,5. 0,5 itu ada berapa angka sih di belakang koma? Ada 1. Sehingga ketika mau diubah ke pecahan desimalnya, sehingga 0,5 mau diubah ke pecahan biasa menjadi 5/10 ya, karena hanya ada 1 angka di belakang koma. Contohnya lagi, misalnya Bu Dian punya angka 1,15. 1,15 ada berapa angka sih di belakang koma? Ada 1, ada 2. Sehingga ketika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 115/100. Karena ada 2 angka di belakang koma. Misalnya lagi, Bu Dian punya angka 0,214. Ada berapa angka sih di belakang koma? Ada 1, 2, 3. Sehingga pecahan biasanya menjadi 214/1000 ya. Itu ya. Nah, jadi kalau ada 1 angka di belakang koma per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma menjadi per 1000. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak? Baik, kita akan lanjut ke materi intinya ya. Kemudian seperti biasa akan membahas contoh soal terlebih dahulu. Contoh soal di halaman 45. Tiga per 4 dikali 0,5 sama dengan titik. Oke, tadi. Nah, ini ada suatu soal ya. Ada pecahan biasa dikali dengan pecahan desimal. Gimana cara mengerjakannya? Langkah pertamanya adalah mengubah terlebih dahulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, kita kerjakan. 3/4 dikali 0,5. Ada berapa angka sih di belakang koma? Ada 1 angka. Nah, sehingga 0,5 bisa kita ubah menjadi 5/10. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah menjadi bentuk sudah menjadi bentuk perkalian desimal ya. Sudah menjadi bentuk perkalian pecahan, sehingga cara mengerjakannya adalah dengan langsung mengkalikan. Pembilang dikali pembilang, 3 dikali 5, per penyebut dikali penyebut, 4 dikali 10. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal hitung hasilnya. 3 kali 5, 15. Per 4 kali 10, 40.
Oke, 15/40 apakah sudah sederhana anak-anak? Belum, Bu. Nah, bisa dibagi dengan berapa? Dibagi dengan angka 5 ya. Dibagi 5, dibagi 5. Sehingga hasilnya adalah 15 dibagi 5, 3. 40 dibagi 5, 8. 3/8 sudah sederhana, berarti ini sudah selesai. Oke, sama ya seperti di buku jawabannya ya, 3/8. Silahkan dipahami baik-baik dulu. Oke, sudah paham? Baik, kemudian lanjut ya. Kemudian lanjut langsung membahas soal aja nih. Ada soal di Ayo Berlatih 2.6. Kemudian mau mengambil soal nomor 1 ya. 1/5 dikali 0,2 sama dengan titik, titik, titik. Oke. Langkah pertamanya apa tadi anak-anak? Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 1/5 dikali 0,2. Ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka, Budian. Berarti menjadi 2/10. Oke, jika sudah bentuk perkalian pecahan, berarti kita tinggal mengerjakannya ya. Menjadi 1 dikali 2. Pembilang dikali pembilang, 1 dikali 2 per penyebut dikali penyebut, 5 dikali 10. Sama dengan, oke, 1 kali 2, 2 per 5 kali 10, 50. 2/50 apakah sudah sederhana? Belum. Bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 50 dibagi 2, 25. Nah, karena sudah 1/25, maka ini sudah sederhana, berarti ini sudah selesai. Oke, lanjut lagi ya. Ya, kemudian mau lanjut lagi. Oke, sudah paham ya? Oke, lanjut kemudian mau ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, yaitu kemudian mau memilih nomor 4 ya, nomor 4 halaman 46. Masih di Ayo Berlatih 2.6. Nomor 4. 0,5 dikali 7/8 sama dengan titik, titik, titik. Oke, langkah pertamanya. Ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,5 ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Jadi kita ubahnya menjadi 5/10 dikali 7/8. Nah, sudah bentuk perkalian pecahan, berarti kita langsung kerjakan ya. Pembilang dikali pembilang, 5 dikali 7 per penyebut dikali penyebut, 10 dikali 8. 5 dikali 7, 35. Per 10 dikali 8, 80. Oke, 35/80 apakah sudah sederhana? Belum, jadi kita harus sederhanakan. Bisa dibagi angka berapa ya? Dibagi angka 5 saja. Dibagi angka 5. 35 dibagi 5, 80 dibagi 5. 35 dibagi 5 itu berapa ya? 7. Nah, per 80 dibagi 5. Berapa 80 dibagi 5? Coba dihitung dulu ya. 80 dibagi 5. 8 bagi 5, 1. 1 kali 5. 5. 8 dikurang 5, 3. 3. Nolnya diturunin 30. 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30. 30 kurang 3, 50. Kosong. Aduh, mepet, maaf ya. Sehingga 80 dibagi 5 itu hasilnya adalah 30. Hasil 80 dibagi 5 hasilnya adalah 16. Jadi hasil akhirnya adalah 7/16. Nah, 7/16 ini sudah paling sederhana. Berarti ini juga sudah selesai ya. Nah,
7/16, tapi kan 16-nya masih besar Budian angkanya. Iya, tapi angka pembilangnya dia sudah angka 7. Nah, angka 7 itu sudah bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang lain ya. Jadi misalnya kalian nih kalau bingung Budian, kalau sudah paling sederhana itu contohnya gimana? Contohnya misalnya kalian ketemu angka 1, angka 3, angka 7 gitu ya. 11, 13, 17, 19, nah 23, dan seterusnya gitu ya. Misalnya ketemu angka 3, yang belakangnya 1, 3, 7, 11, 13, 7, 9, 23, dan lain-lain. Nah, yang termasuk dalam prima itu sudah sederhana karena mereka tidak bisa dibagi angka lain, mereka hanya bisa dibagi dengan angka sendiri ya. Itu. Jadi kalian jangan ragu misalnya angkanya sudah besar, tapi kalian masih ingin menyederhanakannya, belum tentu semuanya seperti itu ya. Tergantung bilangan tersebut sudah bilangan prima atau belum. Oke, sampai sini sudah paham ya anak-anak ya? Ini materi mengenai perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Silakan dicatat apabila perlu dicatat. Oke. Sudah? Nah, apabila sudah, kemudian ingin lanjut ke materi berikutnya. Yaitu mengenai perkalian pecahan dengan bilangan persen. Silakan dibuka bukunya halaman 46. Perkalian pecahan dengan bilangan persen. Nah. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Budian ingin memberitahu kalian lagi nih tentang persen. Persen itu artinya apa sih? Persen. Persen artinya adalah per 100 ya. Persen itu per 100. Jadi misalnya ada angka 30%. Berarti sama dengan 30 per 100. Itu ya. Misalnya lagi ada angka 25%. Nah, 25% itu berapa? Sama dengan 25 per 100. Yang terakhir misalnya 70%. Berarti adalah 70 per 100 ya. Karena persen itu artinya per 100. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk membahas contoh soal dulu. Contoh soal di buku misalnya ada, silakan dilihat ya di bukunya halaman 46. 2/3 dikali 30% sama dengan titik, titik, titik. Oke, kita tulis ya. Kita jawab di bawahnya. Sama dengan, nah dalam mengerjakan perkalian dengan bilangan persen, maka langkah pertamanya adalah mengubah bilangan persen tersebut menjadi pecahan biasa ya. 2/3 dikali 30%. 30% itu berapa tadi pecahan biasanya? 30 per 100. Nah, jika sudah seperti ini, sudah bentuk perkalian pecahan, maka kita tinggal kerjakan saja ya. 2 kali 30 atau pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. 3 dikali 100. Sama dengan 2 kali 30 berapa? 60. 3 kali 100, 300. Oke, 60 per 300 sudah sederhana belum? Belum. Bisa disederhanakan bisa dengan membagi angka berapa? Bagi aja dulu dengan angka 10 ya. Kita bagi angka 10, angka 10. 60 dibagi 10, 6. Per 300 dibagi 10, 30. Ya. Nah, ini kalau kalian bingung nih, 60 dibagi 10, coret aja nolnya. Nah, ya kan?
300 dibagi 10, coret aja nolnya, sisanya. Oke ya. Sekarang, 6/30 apakah sudah sederhana? Belum. Nah, kita sederhanakan. 6 sama 30 dibagi berapa ya? Langsung aja dibagi 6 ya. Nah, 6 dibagi 6 sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Sehingga 1/5 sudah paling sederhana. Berarti ini sudah selesai ya. Seperti pada buku ya. Oke, dipahami dulu. Sudah paham? Oke, lanjut. Budian mau langsung bahas soal nih. Soal ayo berlatih 2.7. Budian mau mengambil nomor 4 saja ya. Nomor 4. 1/8 dikali 8% sama dengan titik, titik, titik. Oke, kita kerjakan dulu ya. 1/8 dikali, 8%, ubah ke pecahan biasa. 8/100. Nah, sudah bentuk perkalian, kita tinggal hitung ya. Pembilang dikali pembilang, 1 dikali 8, per penyebut dikali penyebut, 8 dikali 100. Sama dengan hasilnya 1 dikali 8, 8. 8 per 8 kali 100, 800. Nah, 8/800 apakah sudah sederhana? Belum. Nah, dibagi dengan angka berapa ya? Langsung saja dibagi angka 8 ya. Oke. 8 dibagi 8 sama dengan 1 per 800 dibagi 8. 800 dibagi 8. 100. Jadi jawabannya adalah 1/100. 1/100 sudah paling sederhana? Sudah. Berarti ini sudah selesai. Oke, silakan dipahami dengan baik. Apabila perlu dicatat, silakan dicatat. Oke, sudah paham? Nah, kemudian lanjut lagi ya. Mau bahas contoh nomor 9 saja ya. Ada pecahan campuran tuh nomor 9. 1 per miring. 1/3 dikali 60% sama dengan titik, titik, titik. Oke. Langkah pertamanya, nah kalau ada pecahan campuran berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Masih ingat gak caranya bagaimana? 1 yang di tengah dikali 1 dikali 3 ditambah 1/3 dikali 60% diubah ke pecahan biasa. 60/100. Nah, sama dengan 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. 4/3 dikali 60/100. Oke. Jika sudah bentuk seperti ini, kita tinggal mengkalikan ya. Pembilang dikali pembilang, 4 dikali 60 per 3. Penyebut dikali penyebut, 3 dikali 100. Oke, kita hitung ya. Ini kosong ya, bukan 6 ya. 4 dikali 60. 4 kali 60 sama dengan 240. Per 3 kali 100, 300. Nah, 240 per 300 apakah sudah sederhana? Belum. Nah, kita bagi dulu aja ya dengan angka 10. 10 dibagi 10. Nah, ini ya. Oke, sekarang yang pertama dulu. 240 dibagi 10. Coret aja nolnya. Nah, jadi hasilnya 240 dibagi 10 adalah 24 per 300 dibagi 10. Coret saja nolnya. Nah, jadi berapa? Jadi 30. 300 dibagi 10 sama dengan 30. 30-nya. 30. Oke deh. Nah, 24 per 30 apakah sudah sederhana? Belum. Dibagi angka berapa ya? 24 sama 30 itu perkalian berapa sih? Perkalian 6. Berarti kita bisa sederhanakan dengan dibagi 6 ya. Sama dengan 24 dibagi
24 dibagi 6 sama dengan 4 per 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, 4 per 5 apakah sudah sederhana? Sudah, berarti ini sudah selesai. Nah, ini ya. Ini merupakan materi mengenai perkalian pecahan dengan bilangan persen. Tadi langkah pertamanya adalah mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Oke, sudah ya, bisa dipahami dengan baik ya. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai, yaitu tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan desimal dan perkalian pecahan dengan bilangan persen. Oke. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya ke Budian. Nanti habis ini Budian kasih latihan ya, biar lebih paham. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, lalu laporkan ke Budian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.